pertolongan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kami hadir Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Biarlah Engkau menguduskan kehidupan kami, melayakkan kami ya Tuhan, untuk kami bisa menghampiri Engkau. Hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Setiap pengabdian kami, setiap ibadah kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami berikan semua yang ada pada hidup kami seutuhnya hanya bagi-Mu Yesus. Mari saudara, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, pujilah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja. Oh saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami, di dalam setiap langkah kami. Thank you Jesus, thank you Jesus, oh thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih. Haleluya, oh haleluya. Dalam hadirat-Nya saudara, selalu ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan, ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan setiap kita. Sehingga saat kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami tak mampu menjalani hidup ini. Namun saat kami hadir dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau ada bersama kami. Kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Maka hidup kami pun dikuatkan. Hidup kami dapat dipulihkan ya Tuhan. Bahkan untuk selama-lamanya kami tak akan pernah goyang. Karena kami tahu Tuhan, pemegang hidup kami yaitu Engkau Yesus. Badai boleh datang silih berganti, namun penyertaan-Mu takkan pernah habis, takkan pernah berhenti dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Kau berikanku keselamatan-Mu, janji-Mu yang menguatkan hidupku, kemurahan-Mu limpah bagiku, selamanya hidupku takkan goyah. Kau berikanku Tuhan, Kau berikanku keselamatan-Mu, amin. Janji-Mu yang menguatkan hidupku, kemurahan-Mu
Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Amin. Sebab Kau Bapa-Ku, ajaib kuasa-Mu, tak pernah Kau tinggalkanku. Setiap langkahku, amin, kami percaya Tuhan, Kau perhatikan selalu. Kau jadikanku indah bagimu, genggam hidupku selamanya. Amen. Kau berikanku keselamatanmu, janjimu yang menguatkan hidupku, kemurahan-Mu limpah bagiku, selamanya hidupku takkan goyah. Amin. Dengan imanmu saudara katakan pada Tuhan, ku mau bersyukur ya Tuhan. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Sebab Kau Bapa-Ku, ajaib kuasa-Mu, tak pernah Kau tinggalkanku. Setiap langkahku, Kau perhatikan selalu. Kau jadikanku indah bagimu, genggam hidupku selamanya. Kau berikanku keselamatanmu, janjimu yang menguatkan hidupku, kemurahan-Mu limpah bagiku, selamanya hidupku takkan goyah. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, Kau berikanku keselamatanmu, amin, janjimu yang menguatkan hidupku, kemurahan-Mu limpah bagiku, selamanya hidupku takkan goyah. Kau berikanku keselamatanmu,
hadirat Tuhan ada berkat yang melimpah. Ini semata-mata bukan hanya berbicara tentang berkat secara materi, saudara. Tapi kalau saat ini kita masih bisa hidup dengan baik, menjaga iman kita kepada Tuhan, bahkan kita bisa dimampukan, dikuatkan, menghadapi setiap masalah proses hidup ini, saudara, saya mau katakan, itu adalah berkat dari Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kita tidak memiliki harta kekayaan yang banyak seperti orang lain, tapi saat ini kita masih bisa menikmati waktu kita bersama dengan keluarga. Itu adalah berkat dari Tuhan. Bahkan kalau saat ini saudara pun masih bisa untuk menyembah, memuji Tuhan, saya katakan itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, benar Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap keadaan hidup kami saat ini. Kami tahu itu adalah berkat Tuhan. Amin. Penderitaan kami pun itu adalah berkat Tuhan. Ya, benar Tuhan. Karena lewat penderitaan, lewat masalah yang kami hadapi, Engkau hendak membentuk setiap kami Tuhan menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Karena itu kami katakan Tuhan bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ubahkan kami. Terima kasih. Mari saudara katakan dengan segenap hatimu saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu. Amin. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita, ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dipulihkan, oh, dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita, oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Amin. Ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Kita percaya saudara bahwa dalam hadirat Tuhan dapat terjadi segala sesuatu. Kehidupan kita pun bisa diubahkan. Kehidupan kita pun bisa dipulihkan di dalam hadirat Tuhan. Biarlah penyembahan yang kita naikkan pada Tuhan ini bukan satu ajang untuk kita memanjakan perasaan kita. Saya paham saudara, setiap kita mengalami banyak sekali problem dalam kehidupan. Kita harus berjuang dalam kehidupan ini. Tapi biarlah hadirat Tuhan ini ada untuk bisa mengingatkan kita kepada Tuhan, bahwa dalam perjuangan kita mengiring Tuhan, hidup di dalam dunia ini kita tidak sendiri.
Ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita dan ada hadiratnya yang selalu menguatkan kita sehingga memampukan kita untuk kita bisa berjalan dari satu hal kepada hal yang lain dan tentunya dengan pimpinan daripada Roh Tuhan. Saudara, dalam situasi seperti ini banyak sekali orang-orang yang akhirnya, yang dulunya mungkin orangnya yang sabar, saudara, tapi karena banyak masalah yang ia hadapi, banyak tekanan yang dihadapi, maka orang tersebut bisa berubah menjadi pemarah, bisa cepat bereaksi. Yang dulunya sabar, banyak diam, tapi bisa cepat bereaksi. Bahkan juga seseorang yang sudah melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menjadi worship leader, saudara, menjadi majelis mungkin di dalam gereja, bisa saja mereka pun berkata-kata yang sia-sia karena mungkin mereka tidak bisa menahan beban tekanan dalam kehidupan mereka, sehingga pada waktu mereka menghadapi satu problem dengan orang lain, maka mulailah keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak penuh kasih. Namun saudara, dalam firman Tuhan mengingatkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita diwajibkan untuk kita bisa menjaga perkataan kita, bisa menjaga mulut kita. Amsal 17 ayat 27 dan 28 berkata demikian, saudara. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Ini firman Tuhan luar biasa. Dikatakan orang yang berpengetahuan, berarti orang yang mengerti akan kebenaran, orang yang cerdas, saudara, orang yang bijak. Dia harus bisa menahan perkataannya. Menahan perkataan ini tidak memandang musim atau situasi, saudara. Kalau pada waktu kehidupan kita baik-baik saja, mengalami hal yang senang, yang happy, saudara, dengan mudah kita bisa menahan perkataan kita. Atau kalau kita melihat sesuatu yang baik, saudara, yang indah, maka yang akan keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang indah juga. Mungkin pujian, mungkin kasih, saudara, yang kita lontarkan kepada orang lain. Namun yang jadi pertanyaannya, waktu keadaan hidup kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita maunya A, namun terjadinya hal yang lain, saudara. Atau ada banyak orang yang mengesalkan hati kita di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ataupun di dalam keluarga. Nah, pada waktu kita menghadapi orang tersebut, bisakah kita menahan perkataan kita untuk kita tidak berkata-kata yang sia-sia, tetapi kita tetap bisa berkata-kata penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih dan kesabaran. Saya katakan orang yang sabar, dalam bahasa Inggrisnya sabar itu long suffering, berarti ini adalah penderitaan yang panjang. Karena itu orang yang sabar itu sesungguhnya memang tidak nyaman sebenarnya, saudara. Karena dia tahu di depan dia ada hal yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, saudara. Tetapi dia harus belajar untuk menahan dirinya, menahan perkataannya, menahan tindakannya. Maka disebut sebagai orang yang sabar, orang yang bijak, orang yang berhikmat, saudara. Karena itu saat ini setiap kita, setiap hari, saudara, Tuhan selalu izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita, yang banyak mungkin hal-hal yang tidak enak bagi kita. Dengan tujuan apa? Kita bisa belajar, kita bisa mengeksersis mulut kita, saudara, perkataan kita, hidup kita, sehingga itu adalah kesempatan yang bagus bagi kita untuk melakukan firman Tuhan, yaitu kita menjaga perkataan kita.
Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Ada pepatah yang berkata demikian, saudara, diam itu emas. Saya juga membenarkan hal ini dalam situasi-situasi tertentu ya saudara. Karena sesuai dengan firman Tuhan, kadangkala ada waktu di mana kita ini tidak perlu untuk berkoar-koar, untuk berkata-kata saudara yang terlalu banyak. Cukup dengan diam saudara, menahan diri kita, menahan mulut kita. Firman Tuhan mengatakan, orang yang bodoh pun kalau dia berdiam diri, tidak terlalu banyak omong saudara, tidak terlalu banyak menjelaskan segala sesuatu, apalagi membela diri saudara, maka dikatakan orang bodoh pun bisa disangka sebagai orang yang bijak. Karena apa? Dia mengatupkan bibirnya. Nah saudara, kita sudah tahu kebenaran ini. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lagi melihat masalah yang terjadi dalam hidup kita itu sebagai suatu masalah besar dalam hidup kita. Tetapi masalah yang ada itu sarana bagi setiap kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 26 dikatakan demikian. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, dikatakan, tetapi tidak mengekang lidahnya, saya ulangi, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dalam bahasa aslinya saudara, mengekang lidahnya itu berarti glosa. Artinya lidah, bahasa, perkataan. Jadi firman Tuhan ini jelas sekali. Dikatakan bahwa jika kita menganggap diri kita ini sudah beribadah, sudah ke gereja, sudah menyembah Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan, tetapi jika kita tidak bisa mengekang lidah kita, kita tidak bisa menjaga perkataan kita, mulut kita, maka disebut bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri dan ibadah kita menjadi sia-sia. Saya percaya setiap kita tidak mau ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan itu menjadi sia-sia saudara. Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan, apa yang sudah kita lakukan bagi sesama kita, semuanya kita mau hal itu sungguh berarti bukan? Hal satu ini saudara yang perlu kita miliki, menjaga mulut, mengekang lidahnya. Saya perhatikan kebanyakan daripada orang-orang di luar sana saudara, yang katanya sudah melayani Tuhan, yang sudah hafal firman Tuhan itu, wah luar biasalah, seperti ensiklopedia berjalan saudara. Kalau disuruh untuk menjelaskan firman Tuhan itu pintar sekali. Untuk mengetik firman Tuhan mungkin di sosmed juga itu pintar sekali. Tetapi pada waktu diperhadapkan oleh satu masalah, dia harus bersinggungan dengan orang lain, langsung spontan yang dia keluarkan adalah kata-kata yang kasar saudara. Kata-kata kasar ini tidak mesti kata-kata yang berbau dengan kotor saudara, tapi kata-kata yang sekiranya bisa menyakiti orang lain jika orang itu mendengar hal itu. Walaupun memang saudara, orang-orang yang ada di sekeliling kita itu tidak selalu mereka pun bisa berkata-kata baik, bisa berkata-kata lembut, bisa berkata-kata tidak kasar. Tetapi saudara, kita kan punya pilihan, betul? Kita punya pilihan untuk kita mau menjadi sama seperti lawan bicara kita, mungkin berkata kasar, seenaknya sendiri, sangat idealis, atau kita bisa memilih untuk melakukan firman Tuhan ini walaupun lawan kita berkata-kata kasar, menyakiti hati kita, tapi kita memilih untuk kita mengekang lidah kita. Jangan sampai ada kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut kita dan kita tetap memiliki kasih terhadap orang tersebut. Gampang atau susah saudara? Saya mau katakan susah. Saya pun dalam kehidupan saya sehari-hari Bapak Ibu, banyak sekali harus bersinggungan dengan orang-orang. Di dalam pelayanan, di dalam keluarga,
di dalam pekerjaan saudara, dalam masyarakat dan lain sebagainya. Ada banyak orang-orang yang harus saya hadapi. Dan mungkin pada waktu bertemu kelihatannya akur saudara. Tetapi sesungguhnya kalau saudara mengenal lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, ada banyak juga orang-orang yang sebenarnya mungkin gak suka sama saya. Mereka berkata-kata tidak baik tentang saya, di belakang saya saudara. Nah kalau hal itu kita tahu, kalau hal itu saya dengar, tentu akan membuat hati saya menjadi tidak nyaman. Pikiran saya menjadi terganggu saudara. Tapi saya sadar saudara, di saat itulah Tuhan sedang melihat saya. Bahwa saya diuji sama Tuhan. Saya mau mengampuni dan berkata-kata yang baik walaupun orang lain tidak berkata-kata baik kepada saya, atau saya mau menjadi sama seperti mereka, berkata-kata tidak baik juga. Dan disinilah perjuangan yang harus dihadapi saudara. Saya memilih untuk saya tetap berkata-kata baik kepada semua orang yang menurut saya mungkin mereka berkata-katanya kurang baik kepada saya. Karena saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjadi contoh dan teladan. Contoh dan teladan itu bukan saja pada waktu kita ada di atas mimbar saudara. Bukan saja pada waktu melihat pelayanan seseorang berada di atas mimbar, memberitakan firman Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan dia bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan karunia-Nya saudara. Bukan itu saja. Tetapi saudara, kita bisa lihat dari kehidupannya sehari-hari. Bagaimana dia berkata-kata kepada Tuhan, bagaimana dia berkata-kata kepada orang lain, bagaimana ia bisa bertindak. Dan hati-hati juga dengan mulut saudara, karena dari mulut ini sesuatu yang tidak bertulang, lidah ini gak bertulang, tetapi efeknya bisa sangat mematikan, bahkan bisa membunuh karakter seseorang saudara, lewat dari perkataan saja. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, mari saat ini kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu. Kita harus bisa berkata-kata sama seperti Yesus, memiliki kasih. Bukan berarti lemah gemulai, tidak. Tetapi lemah lembut, tegas boleh, asal jangan kasar Bapak Ibu. Apalagi kesannya itu menyakiti orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Karena ini sangat berbahaya saudara. Dalam Mazmur 141 ayat 3 dikatakan demikian. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Pemazmur merindukan bahwa Tuhan menjaga, mengawasi mulutnya. Lewat apa saudara? Lewat firman Tuhan. Karena sesungguhnya yang bisa menjaga mulut kita adalah diri kita sendiri. Lewat apa? Firman Tuhan. Kalau kita paham akan firman Tuhan, kalau kita mengerti akan firman Tuhan, kalau kita rindu untuk melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan sukai dalam hidup kita, maka hendaknya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjaga mulut kita, bisa menjaga perkataan kita saudara. Gunakan mulut kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan juga memuji orang lain. Jangan suka memberikan kritik saudara. Kritis boleh, tetapi jangan kritik. Saya lebih suka menggunakan kata kritis, karena jika kritis memang memberi masukan, tapi juga memberikan solusi saudara. Kalau kritik itu kesannya hanya menyecar kesalahan saja tanpa memberikan solusi. Dan biarlah setiap kita sama-sama belajar saudara saat ini untuk memuliakan Tuhan lewat mulut kita dimanapun kita berada dan apapun situasi kondisi setiap kita. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Tuhan terus menguatkan kehidupan setiap umat-Mu dalam setiap proses kehidupan kami saat ini Tuhan. Kau punya maksud yang baik. Kau mau membentuk setiap hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan. Kami berdoa kalau saat ini ada di antara kita yang sedang sakit Tuhan. Tuhan kami percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan.
mujizat-Mu masih berlaku sampai saat ini. Yes. Amin Tuhan. Namun Tuhan, kami berdoa, kalau Engkau menghendaki Tuhan, Engkau akan menyembuhkan setiap umat-Mu yang sakit saat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di Amin. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. kami percaya, kami beriman, Engkau telah menyembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesulitan finansial, keuangan, bisnis, pekerjaan, usaha, apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mau melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami tidak berkekurangan Bapa. Berikan hikmat, akal budi Tuhan kepada setiap umat-Mu, agar setiap umat-Mu bisa bekerja dengan baik, bisa melakukan semua hal yang baik sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami butuhkan Engkau telah sediakan. Kami berdoa juga Tuhan, saat ini bagi setiap saudara-saudara kami Tuhan, yang masih terkena dampak daripada bencana alam dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa, kuatkan mereka Tuhan, hibur mereka, supaya mereka Tuhan bisa tetap berharap kepada Engkau. Bahkan kehidupan mereka bisa dipulihkan Bapa. Balut hati mereka Tuhan jika ada dari antara mereka yang kehilangan orang-orang yang terkasih, orang-orang terdekat Tuhan. Ingatkan mereka akan Engkau, bahwa Engkau adalah Bapa mereka. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup menghiburkan, Engkau sanggup menguatkan. Kami berdoa Tuhan, bagi kota di mana kami berada saat ini Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya bukan secara kebetulan, karena Engkau telah mengatur semuanya untuk tujuan yang mulia dalam hidup kami. Tuhan berkati kota di mana kami berada. Kami rindu Tuhan, setiap lutut akan bertulut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang hidup, yang benar dalam kehidupan ini. Tuhan, pakai kami dimanapun kami berada ya Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Lewat perkataan kami, lewat tindakan kami, lewat hidup kami. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang Kristen yang hanya KTP saja, hanya identitas saja. Tapi pada hakikatnya kami tidak melakukan kasih itu. Tapi kami mau Tuhan, lewat seluruh hidup kami bisa memberikan dampak yang baik. Memenuhi kasih dalam hidup kami, sehingga kami juga bisa mengasihi orang lain dimanapun Tuhan kami berada. Bahkan di mana tempat kami datangi Tuhan, akan membawa damai sejahtera, sukacita Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Katakan sama-sama saudara. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dan saat ini saudara, mari kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Biar penyertaan-Nya, kasih karunia-Nya menyertai kehidupan setiap kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya saudara. Dan setiap kita anak-anak Tuhan dijadikan Tuhan kepala bukan ekor. Itu menjadi teladan contoh bagi banyak orang di sekeliling hidup kita. Hidup kita bisa memberikan dampak, sehingga banyak orang melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita dan memuliakan nama Tuhan. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan Tuhan menjadi milik kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama saudara, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu.